Udah berapa lama ya ini kita nggak ngobrol kira-kira? Baru Sebulan? kemarin. Emang iya. Sebulan? Ya udah, Nah, baru sekali update 3 hari berturut-turut. Setelah itu pause karena salah satu dari kita terkena musibah. Tapi alhamdulillah. alhamdulillah sudah. Badai Udah sudah sehat-sehat berlalu. semua ya sekarang. Teman-teman yang di rumah nih apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Mungkin kita sebelum masuk ke topik kita kali ini, kita tanya dulu kali ya, kira-kira apa sih yang dirasakan sama teman kita selama mendapat musibah? Rasanya luar biasa ya. Jadi sempat terkurung selama berapa ya kemarin ya? 10. 10 hari benar-benar terisolasi dan tidak bertemu siapapun. Paling ya ketemuannya cuman lewat video call, telepon, dan benar-benar nggak bisa kemana-mana. Dan banyak sekali yang dipikirkan ya kemarin ya. Maksudnya mikir ini mikir itu, terus pengen cerita tapi juga nggak ada teman yang bisa ditemui kan ya, paling bisanya cuma lewat chat, lewat video call kayak gitu. Jadi ya benar-benar luar biasa lah. Biasanya nih di masa-masa sulit yang kayak gitu tuh kita butuh temen buat ngobrol nggak sih, yang paling Iya. penting kayak yang bisa, nggak perlu yang bisa nguatin atau yang ngasih advice sih, biasanya cuman Ya Cuman- yang cukup yang selalu Butuh- ada. Iya, yang cuman bisa butuh didengar dengerin, aja sebenarnya kadang itu. Yang semua energinya bener-bener ada untuk mendengarkan. Jadi nggak yang hilang-hilangan. Heeh. Iya, siapa itu hilang-hilangan tuh? Siapa tuh? Aduh, beda topik. aduh ini kayak bakal curhat kalau kayak gini. Siapa? Iya nih susah. Kayak ngomong-ngomong tentang mencari partner atau teman yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah kita. Nyadar gak sih teman-teman kalau mungkin at some points in our life kita itu pengen banget gitu ngerasa buat apa ya udah gitu, pengen ngomong tapi cukup didengar aja gitu, nggak perlu disanggah, nggak perlu dikasih solusi, nggak perlu disalah-salahin gitu. Jadi pengen cerita tapi tanpa ada judgement gitu dari orang yang kita ceritain. Bener banget. Jadi pas awal banget ya kalau kita mulai ngerasa adanya perbedaan di teman kita tuh, kita bisa kayak pelan-pelan mendekatkan diri dan kayak tanya, kamu kok kayak beda ya dari biasanya gitu, kamu beneran gak apa-apa gitu, tapi dengan tulus gitu ya. Bener-bener. Itu susah banget sih cari temen yang kayak gitu. Iya, soalnya kayak menurut aku beberapa dari kita atau mungkin bahkan kita sendiri itu kadang punya tendensi buat selalu ngeluarin opini kita atau selalu mengeluarkan judgement kita ketika kita mendengarkan kisah atau cerita atau sambatan dari orang lain. Iya, padahal tuh orang kalau ngomong ya cuman pengen didengerin aja dan pengen ada temen sharing tanpa harus share, tanpa harus dibales gitu. Ya nyadar gak sih kalau sebenarnya kebanyakan dari kita itu lebih pengen ngomong daripada mendengarkan. Jadi misalkan di lingkungan kita gitu ya, kelas-kelas public speaking itu lebih banyak daripada kelas-kelas, maksudnya Kelas-kelas listening. Heeh. Jadi Gak kan ada malah ya kayaknya Iya. gitu. Kelas public kan listening. fokusnya itu kemampuannya berbicara, mengutarakan pendapat, tapi kemampuan kita untuk mendengarkan itu jarang kita perhatikan gitu loh. Jadi kadang kemampuan kita untuk berbicara itu lebih kita utamakan daripada kemampuan kita untuk mendengarkan. Jadi otomatis akan sulit untuk mencari teman yang benar-benar bisa mendengarkan gitu. Akan lebih sulit daripada mencari teman yang pintar ngomong seperti itu. Setuju sih. Terus sama balik lagi ke ini ya, kalau misalkan kita berharap nih dapat teman yang bisa mendengarkan kita atau bisa jadi pendengar yang baik, sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Kita bisa nggak jadi kayak gitu? Nah sekarang aku mau nanya nih ke kalian berdua. Menurut kalian berdua kira-kira gimana sih jadi seorang pendengar yang baik itu? For me ya,
kalau menjadi pendengar yang baik itu yang pertama emang bener-bener kita ada untuk dia. Jadi kita kayak bener-bener full ears or 2 ears untuk mendengarkan mereka semua. Dan bahkan kalau buat aku sendiri ya, kalau orang curhat ke aku, pasti aku akan memberi 2 options. Kayak kamu cuman pengen didengerin atau kamu pengen masalah ini kita selesain bareng-bareng. Kalau kamu cuma pengen didengerin, oke, lanjut aja. Tapi kalau emang pengen diselesain bareng-bareng, kamu ngomong ya gitu. Takutnya kamu cerita ke aku ini, aku salah nangkep gitu. Kamu cuma pengen didengerin, tapi aku malah ngasih advice. Kamu pengen minta advice, tapi aku cuma iya aja. Jadinya kan kayak nggak timbul balik dan kamu nggak akan nyaman kalau cerita lagi ke aku gitu. Iya, jadi mending di awal itu ditanyain dulu tujuannya itu cerita itu apa gitu kan. Iya, Jadi bener banget. kamu itu cuman pengen didengerin aja, ya wes cuman didengerin aja, ya wes aku dengerin, atau kamu itu minta solusi bareng-bareng, minta saran atau masukan kayak gitu. Jadi kitanya juga enak kan, maksudnya dari awal itu kita tahu oh ini aku nanti cuma dengerin aja, berarti fokusnya cuma dengerin. Kalau misalkan dimintain solusi, ya kita mikir bareng-bareng gimana solusinya atau ngasih saran yang baik itu kayak gimana gitu. Ya, dan yang kayak paling penting lagi tuh empatinya sih. Ya, baru mau ngomong tuh. Kita sehati ternyata. Iya, sehati banget karena kalau misalnya temen curhat sedih terus kita empatinya nggak nyampe untuk sedih tuh malah takutnya salah tangkap juga sih kayak yang curhat itu. Benar-benar, terus kayak dari dulu emang kita semua di sini juga selalu diterapkan prinsip buat selalu put yourself into someone's shoes kan. Jadi kayak kita emang harus bisa ngerasain tuh yang cerita itu kira-kira kondisinya saat ini tuh kayak gimana gitu. Menurut aku juga empati itu sebenarnya juga bisa mencegah kita buat memberikan judgement yang akhirnya malah menjatuhkan si yang cerita gitu. Karena kadang kita semua pernah melakukan hal bodoh ya pasti. Terus ketika kita sudah melakukan hal bodoh, kita cerita ke teman, terus malah dikatain, ya kamu bodoh gitu kan, juga gimana gitu ya. Makanya empati itu penting banget sih menurut aku. Bener banget. Jadi kita itu maksudnya nggak cuman hearing, tapi kita juga listening gitu loh. Jadi kalau kita cuman hearing itu kita ya wes cuman sekedar mendengarkan aja, cuman sekedar nyari info aja kan. Ada kan maksudnya teman-teman kita yang oh iya benar-benar mendengar mancing kita untuk cerita tapi cuman pengen tahu toh, cuman pengen jadi kepo mata-mata gitu ya. Cuman kepo toh gitu loh. Nah, kalau misalkan teman yang baik yang menurutku buat tempat cerita itu yang benar-benar bisa listening, jadi dia itu bisa mancing kita buat cerita, terus bisa mengerti masalah kita itu apa dan bisa memahami kondisi kita itu kayak apa. Jadi kayak gitu. Jadi bener harus bisa menempatkan apa tadi? Menempatkan put yourself into someone's shoes. Ya, itu. Itu. Buat teman-teman semua kalau udah punya temen yang kalian ngerasa cocok banget, yang bisa ngerasain bener-bener kalian bisa sharing masalah yang sampai perasaan-perasaan sebel kalian tuh bisa dirasain teman kalian, atau perasaan sedih kalian bisa dirasain teman kalian, tuh bener-bener harus dijaga banget ya, karena itu susah banget. Bener banget. Lagi menerapkan menjadi pendengar yang baik. Oke. Ya, mau nambahin juga ya. Sebenarnya kalau ada lagi nih satu hal yang minor yang sebenarnya kecil dan mudah sekali untuk dilakukan tapi dapat berimpact cukup besar gitu, apalagi ke orang-orang yang cerita gitu. Adalah eye contact. Kalian nyadar gak sih kalau teman-teman cerita terus lawan bicara teman-teman itu melakukan eye contact ke teman-teman, itu jadi kayak ngerasa sangat dihargai dan sangat diperhatikan gitu. Dan itu menurut aku kalau kita aja bisa ngerasa kayak gitu, seharusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama ke orang lain gitu. Tapi eye contact-nya ini nggak mesti yang harus full 100% kayak yang cerita ya, malah jadinya kayak mengintimidasi, kayak naksir, kayak aduh kok takut nih mau curhat nih, maksudnya apa, diliatin terus gitu ya. Kayak interview pekerjaan yo. Jadi kayak ya cukup ada gitu. Ya, eye contact itu juga maksudnya sebagai tanda kita itu benar-benar ada di situ, dan nggak cuman sekedar tubuh kita ada di situ, tapi pikiran kita juga sedang ada di situ, itu nggak melayang kemana-mana. Jadi eye contact itu juga menurutku juga penting karena sebagai tanda kehadiran kita di situ. Berat bahasanya. Ya intinya pokoknya kita harus atentif tapi tetap relax ya, biar
biar kesannya nggak kayak lagi interview karyawan gitu. Dan biar juga rasa nyaman itu ada gitu, kayak oh iya aku bisa cerita semuanya kayak gitu. Ya kalau pernah nggak sih Gimana? apa kita cerita gitu ya, terus Ya. teman yang kita ajak cerita itu nggak memperhatikan cerita kita loh, ada yang mainan HP, tak ngelihat kemana-mana gitu kan juga nggak enak kan, maksudnya dia itu ada di situ tapi rasanya itu kayak nggak ada gitu loh. Raganya ada tapi jiwanya nggak ada gitu Iya. ya. Oh. Belum lagi terus ntar dianya nanya gimana tadi gimana gitu. Yo. Oh ya, maaf ulangin tuh kayak pengen sebel tapi gimana. Iya, mau dengerin. Udah kadung cerita banyak nih, aku juga bingung ya harus ngulangin dari yang mana gitu. Ya sih, bener banget. Hal apa lagi nih yang kira-kira bisa membantu kita buat jadi pendengar yang baik? Ini kali ya, open mind. Ya. Iya. Gimana itu? Ya gimana ya, kita tuh setiap manusia tuh pasti punya prinsipnya masing-masing ya. Dan Mm-mm. memang boleh gitu untuk berprinsip yang berbeda satu sama lain. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh tuh memaksakan prinsip kita ke orang lain gitu, terutama orang-orang yang sedang mempercayakan dirinya buat cerita ke kita. Iya bener banget. Terus tuh juga kayak open mind ini penting banget sih, karena ya itu lagi ya, kembali lagi kalau semua perasaan itu sebenarnya cuman butuh didengarkan dan divalidasi. Jadi dari open mind itu kita juga ngerasain kayak oh ya perasaanku ini berarti bener ya gitu, aku gak salah buat ngerasain ini. Kadang ada juga gak sih kalau misalnya kita cerita sedih atau kita ngalamin sesuatu tapi perasaan kita tuh gak tervalidasikan, bukannya masalah kita bakalan kelar, tapi masalah kita malah nambah. Jadinya kayak aku tadi cerita tapi kok dia nggak ngerasain rasa yang sama ya, apa janjian selama ini aku yang salah gitu. Perasaanku yang salah, padahal semua perasaan nggak ada yang salah gitu ya kan ya. Benar. Terus kayak dengan kita open mind itu tuh bisa lebih ngelihat apa ya, the bigger image gitu. Jadi kayak kita lebih bisa melihat sesuatu hal atau suatu masalah dari berbagai perspektif gitu, nggak cuma dari perspektif kita tapi juga perspektif yang cerita, perspektif orang lain lagi gitu. Jadi kayak lebih bisa, kalaupun nanti memang yang dicari adalah suatu solusi, jadi solusinya itu akan yang lebih baik gitu, karena kita lebih berusaha untuk melihat suatu masalah itu lebih luas gitu. Terus juga pernah nggak sih denger teori tentang fenomena gunung es? Jadi yang tampak di atasnya itu segitu, terus tapi di bawahnya itu masih banyak gitu loh, lebih besar daripada apa yang tampak. Jadi kalau menurutku kita harus bisa melihat yang nggak tampak ini, berusaha mencari apa yang misalkan ada orang cerita itu sedih, nah kita ada orang cerita ke kita itu emosinya marah gitu ya, terus kita harus cari tahu marahnya itu kenapa. Misalkan Astuti marah cerita ke aku gitu ya, terus ceritanya itu marah, emosinya itu marah, nah harus digali lagi marahnya itu kenapa. Mungkin marah karena kecewa atau sedih karena disakiti seseorang gitu. Aduh, itu jadi ya? Emosi apa, primary emotionnya berarti kan dia sedih kan. Nah terus secondary-nya akibat dari sedihnya itu dia jadi marah. Jadi marahnya itu sebagai secondary emotion, primary-nya itu sedih. Nah kita kalau menurutku harus bisa menggali itu sih, menggali emosinya itu, dasarnya itu apa, peristiwa yang mendasarinya itu apa, kayak gitu. Jadi sebagai pendengar kita nggak hanya mendengar tapi juga kan ada kan teman kita yang ceritanya itu dia mau cerita tapi kayak susah gitu loh mengungkapkan apa. Itu sebenarnya aku banget sih itu. Nah, jadi iya. Menurutku kita sebagai orang yang dipercaya buat mendengarkan cerita seseorang itu kita juga harus aktif atau bisa menggali. Iya, kayak ngasih feedback gitu ya jatuhnya. Ngasih feedback yang memancing si pencerita ini untuk bercerita lebih. Iya. Semua perasaannya bener banget. Karena emang sadar atau nggak sadar tuh semua perasaan sedih, marahnya orang tuh nggak mesti yang tersampaikan. Kadang cuman diam aja itu juga udah sesuatu yang perlu dianggap red flag sih. Kayak oh iya ini kayaknya ada yang nggak bener nih. Ini kenapa nih anak ini biasanya rame tapi diem aja gitu ya. Aku pun sendiri kalau misalkan cerita gitu aku mesti nggak bisa langsung
dari A sampai Z memaparkan dengan sistematis gitu nggak bisa, mesti Sistematis. mesti Oke. sepotong terus bingung mau ngomong apa lagi ya, padahal di kepala itu udah banyak yang mau diungkapkan gitu loh. Tapi kalau yang tak aja bicara atau temanku cerita itu nggak mancing gitu, pasti nggak keluar semua yang mau tak omongin itu. Jadi ya gitu deh. Terus yang perlu digarisbawahi ya dari berusaha untuk mencari tahu lebih dalam itu adalah for good ya. Jadi kita boleh mencari tahu lebih dalam dengan alasan ya supaya teman kita ini bisa lebih lega, teman kita ini bisa lebih relief gitu. Bukan untuk apa ya, kesenangan kita sendiri aja, bukan untuk kelegaan kita sendiri aja karena kita tahu lebih banyak ceritanya jadi lebih lega gitu ya, nggak gitu tadi juga. cuman kepo aja tadi kan. Benar. Terus ada satu hal yang krusial nih dari suatu komunikasi ya, ini kita sebutnya, itu adalah interupsi. Sebagai seorang pendengar yang baik, kira-kira gimana sih caranya menginterupsi? Gimana tuh? Interupsi ya, menarik. Gimana itu interupsi itu? Gimana deh? Oh, mungkin dengan tatapan. Kalau tatapannya udah berbeda tuh kayak bentar. Ini kok kayaknya yang dengerin aku juga mau ngomong nih. Itu mungkin yang pertama ya, dari tatapan. Atau mungkin yang kedua bisa lebih sopannya lagi bilang, maaf. Ini bentar nih ya, kok kayaknya gini. Jadi harus diawali dengan kata-kata maaf gitu. Benar. Terus kalau misalkan kita mau ngasih pendapat atau ngasih apa, setelah minta maaf kita juga harus menawarkan terlebih dahulu lagi-lagi ya, kayak kamu mau nggak dengar pendapat dari aku? Kamu mau tahu nggak sudut pandangku gimana kalau kayak gini? Gitu. Iya bener ya. Maaf nih ya kalau boleh aku beri saran, kayaknya bener. gini gitu. Gimana nih, Dims? Kalau menurut kamu, Dims? Aku belum paham interupsi ini, maksudnya interupsi karena kita itu ketinggalan ceritanya, atau interupsi karena kita itu mau memberi Apa aja. Jadi kayak menurut aku yang diomongin sama Stuti itu sebenarnya udah general ya, udah holistik gitu. Karena dengan meminta maaf dan meminta tolong setelahnya atau menawarkan itu bisa berlaku ke semuanya gitu. Kayak misal kamu ketinggalan cerita ya kamu tinggal bilang, sorry gimana, mau klarifikasi lagi nih, tadi kamu kayak gini nih gitu, atau gimana gitu. Oh iya. Kalau menurutku juga selain meminta maaf, kita mungkin juga bisa kayak mengkonfirmasi ceritanya gitu. Jadi kamu misalkan Astuti tadi sedih gitu. Jadi jadi kamu sedih karena gini ya gitu. Itu kan juga termasuk feedback yang memberikan rasa kalau si penceritanya itu dia benar-benar ngedengerin ceritaku gitu kan. Jadi kita aktif listening istilahnya. Jadi kita menyimpulkan sebagian inti dari cerita si penceritanya sebagai feedback kalau kita itu benar-benar ada di sana kayak gitu. Jadi kurang lebih ya sama sih kayak Astuti tadi. Iya benar. Dan ini loh, teman-teman tahu nggak sih, ada satu part lagi dari great listener itu yang mungkin kita lupakan adalah ketika kita nggak bisa dengerin 100%, atau ketika kita memang ya tiba-tiba kedistraksi oleh suatu hal yang paling bikin melegakan untuk kita sampaikan ke sang pencerita itu adalah kita minta maaf. Kita kayak bisa minta maaf kayak maaf ya, aku tadi kurang dengerin nih karena mungkin tiba-tiba ada telepon atau tiba-tiba ada chat WhatsApp yang penting gitu. Kamu bisa tolong ulangin nggak? Tadi terakhir aku sih dengerinnya di bagian kalau kamu lagi sebel sama ini, atau kamu lagi ngerasain ini itu kayak gitu sih. Benar, emang maaf, tolong, dan terima kasih itu powerful words sih ya. 3 kata sakti. Bener banget. Iya, jadi kayak ya kita minta maaf kalau misalkan memang keskip atau kurang bisa memberikan solusi. Terus kita juga tolong apabila ada sesuatu yang terlewat, sama yang pasti kita juga harus bilang terima kasih karena mereka juga somehow udah percaya sama kita gitu. Terus juga yang paling penting sih kalau menurutku, kalau kita itu menjadi pendengar itu, kita nggak boleh membandingkan cerita yang bercerita itu dengan mungkin cerita kita atau cerita orang lain gitu ya. Kalau buat aku pribadi, kalau misalkan aku mau cerita ke orang terus responnya itu
loh kamu baru gitu, aku kemarin gini gitu, udah pasti aku mesti nggak seterusnya, aku nggak untuk seterusnya aku nggak cerita ke orang itu lagi, aku pasti kayak gitu. Jadi ya ceritamu penting, maksudnya cerita masing-masing orang itu nggak ada yang lebih di atas atau lebih di bawah, tapi kalau kamu mau menyampaikan itu ya nanti setelah yang mau awalnya mau cerita ini selesai, kita tanggepin, kita dengerin dulu selesai gitu, seret sampai akhir. Baru kalau misalkan ada yang mau diungkapkan, kita cerita, misalkan ceritanya mirip atau ceritanya mungkin juga pernah kita alami dulu, dengan tendensi bukan buat membandingkan tapi buat ya sekedar cerita aja kayak gitu. Jadi yang paling penting sih kalau buat aku, tidak membanding-bandingkan ceritanya dengan cerita yang lain. Jadi balik lagi ya, emang kelas public listener tuh sangat penting selain public speaking. Ya nggak sih, aku nggak pernah tahu misalkan seminar menjadi ya tapi pendengar public yang baik speaking gitu. cara Tapi berbicara. bener loh, menjadi pendengar yang baik itu adalah suatu kelebihan, tapi kelebihan itu nggak pernah ditemuin di CV lainnya, padahal itu sangat penting gitu. Iya, dan menurutku skill untuk menjadi pendengar yang baik itu sangat esensial, sampai semua orang itu harus punya gitu. Nggak sama kayak public speaking. Jadi kalau public speaking kan it's not necessarily you need to have gitu. Kamu nggak perlu, semua orang tuh nggak perlu bisa public speaking yang wah banget gitu. Perlu at some point in your life, tapi nggak semuanya perlu di satu level yang sama. Tapi untuk menjadi good listener, menurutku setiap orang itu harus ada di level yang sama, yang dimana mereka semua bisa mengimplementasikan itu in real life, nggak cuman di teori atau di angan-angan gitu. Terus juga menurut kalian kalau misalkan ada orang ya gitu ya, kalian lebih prefer kalau bisa ketemu langsung atau misalkan kalau mau lewat chat aja kayak gitu, gimana bedanya masing-masing? Misalkan ada teman yang mau curhat lewat chat gitu ya, terus ada teman yang maunya itu langsung face to face gitu. Kalau kalian lebih prefer yang mana? Kalau sebagai di posisi pendengar dan pencerita. Kalau aku ya, kalau sebagai pendengar ya I have no rights to force them buat ketemu aku atau di chat gitu. Senyamannya mereka aja. Kalau misalkan mereka mau lewat chat ya I will be there. Kalau misalkan mereka mau video call ya ayo, ketemu ya ayo gitu. Tapi kalau misalkan aku di pencerita, aku lebih suka buat curhat atau cerita-cerita tuh justru malah lewat chat, yang aku nggak perlu ngomong langsung, ya aku nggak perlu ketemu langsung karena aku orangnya agak emosional gitu. Jadi kalau misalkan ketemu langsung, ngomong langsung, bisa nangis duluan gitu, jadi nggak jadi cerita. Itu tergantung ke personality masing-masing orang sih kalau menurutku. Kalau aku sendiri bisa beda-beda ya, cuman kalau itu kayaknya balik lagi ke seberapa berat masalah itu sendiri dan seberapa bisa si pendengar itu untuk aku temuin. Karena kadang tuh nggak semua perasaan bisa diungkapin lewat kata-kata yang diucapkan gitu. Contohnya apa itu perasaan yang tidak bisa? Perasaan yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Gimana? Kadang tuh kayak pikiran tuh bisa meloncat-loncat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita typing atau kita chat itu kayak ya semuanya bisa dikeluarin aja tanpa perlu runtut gitu. Kalau misal ini deh balik lagi, kalau misal kita lagi ketemuan kayak gini, terus kita mau cerita, terus kita udah cerita A sampai D, tapi tiba-tiba kita kepikirannya yang G, pasti di tengah jalan kita kayak nggak jadi deh. Itu cuman karena nggak bisa nyambungin dari D ke G aja, tapi sebenarnya tuh masih banyak lagi gitu loh yang bisa disambungin. Nah itu lebih enak lewat chat sih kalau ceritain. Cuman karena aku orangnya males ngetik dan males chat-chatan. ujung-ujungnya juga kayak ya udah deh gitu, cerita nggak ya. Akhir-akhirnya nggak cerita. Dor. Tapi diam dan menghilang itu emang bener-bener nggak menyelesaikan masalah sih, tapi itu terbaik untuk healing sementara. Untuk sesaat. Healing untuk sesaat, mari ngono. Ya, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi gitu. Tapi kan emang ya kalian atau kita adalah yang paling tahu diri kita sendiri ya. Kalau misalkan itu menurut kita cukup untuk kita bisa sembuh, cukup untuk kita bisa relief, ya nggak apa-apa nggak cerita gitu, tergantung individu masing-masing. Iya, jadi emang nggak ada individu yang salah karena setiap orang itu sangat unik gitu. Aku tadi
mengharapkan jawaban yang berbeda ya. Tak kira kalian lebih memilih memilih untuk ketemu langsung. Soalnya kalau aku sendiri, kalau dari pencerita maupun pendengar, ya bener kayak Mola tadi, kalau kita di posisi pendengar kan kita nggak mungkin memaksa buat ya wes ayo ketemuan aja, kita kan nggak mungkin kan. Senyamannya yang mau cerita senyamannya mau cerita. Tapi kalau aku yang di posisi penceritanya itu, aku malah lebih suka ketemu langsung sih. Jadi ya meskipun tadi aku nggak terlalu bisa mengutarakan isi kepalaku dengan sistematis, tapi aku ngerasa kalau ketemu langsung itu emosinya itu bisa lebih tersalurkan. Lebih tersalurkan kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang penting gitu, entah dalam relationship atau dalam pertemanan atau apapun, kalau bisa ketemu aku pasti ngajak ketemu, aku pasti ngajak ceritanya itu langsung kayak gitu. Aku takutnya kalau lewat chat itu selain dari aku sendirinya nggak lega, itu nanti yang tak ceritain itu nangkepnya itu nggak sama dengan apa yang aku harapkan gitu loh. Jadi emosinya itu nggak sampai. Iya. Kayak gitu. Bener juga sih, nggak ada yang salah. Balik lagi nggak ada yang salah. Cuman coping stress mechanism tiap orang beda-beda itu. Cuman kalau buat aku sendiri, kalau aku belum healing, kayaknya untuk ketemu langsung antara aku diemin atau emosinya bisa meledak-ledak yang parah banget itu. Aku juga ngerasa kalau misalkan aku masih belum stable moodnya, sedangkan kalau cerita kan biasanya unstable ya Bang. Itu kalau ketemu orang malah suatu kesalahan yang besar gitu buat aku. Jadi emang beda-beda. Nah itu kan kalau dari posisi yang kamu mau cerita ya. Kalau misalkan nih ngomongin stable unstable, kitanya lagi unstable gitu ya. Terus ada ada orang yang mau cerita, sedangkan kita sendirinya itu sedang istilahnya nggak baik-baik saja. Terus ada orang yang aku mau cerita nih. Nah itu tanggapannya itu kalau menurut kalian gimana? Aku pernah sih guys, aku mau cerita nih ya. Susah ya. Pernah di fase itu yang benar-benar berat banget. Jadi beberapa minggu yang lalu kan nenek aku meninggal karena COVID. Jadi di hari dimana nenekku meninggalnya jam 7.45an malam. Siangnya itu kita baru usaha buat nyari donor TPK waktu itu. Nah, terus waktu sore sekitar jam 4 jam 5an ada salah satu teman kita yang kerabatnya itu juga baru meninggal karena COVID. Jadi di hari itu sorenya dia datang ke kamarku nangis-nangis cerita bahwa kerabatnya itu meninggal. Padahal di saat yang bersamaan aku tuh dapat kabar di HP kalau nenekku tuh penurunan sadaran dan saturasinya tuh drop. Bener-bener kayak di saat itu tuh kayak gimana ya, aku berusaha untuk menenangkan dia karena kondisinya dia udah nangis duluan, jadi udah lebih emosional duluan. Di saat aku sendiri tuh kayak dari belakang juga dilemparin batu gitu. Itu bener-bener berat sih kalau aku. Dan yang saat itu aku lakukan adalah karena aku nggak bisa ngomong, kalau aku ngomong aku juga akan nangis, jadi aku cuma diem dan peluk dia, terus udah nggak ngomong apa-apa sampai akhirnya dia pergi, baru aku nangis karena aku tahu kalau aku nangis di depan dia pasti akan lebih ngerasa bersalah dan lebih nangis gitu. Itu menurut aku pengalaman yang apa ya, cukup sampai sekarang kalau diinget-inget tuh kayak heartbreaking gitu loh. Ya ampun. Iya bener sih. Kalau menurutku kalau sedang misalkan kita kayak Maula tadi sedang istilahnya nggak baik-baik saja gitu, kalau misalkan ada orang, kalau kasusnya Maula kan dia tiba-tiba datang gitu kan, nggak bilang aku mau cerita nih kayak gitu kan. Kalau misalkan dia ngomong dulu aku mau cerita nih, itu tanggapanmu gimana? Jujur aku tuh orangnya bukan tipe orang yang bisa menolak ya, yang aku tahu ini tuh jelek ya, jangan ditiru, tapi aku tuh orangnya nggak enakan banget, yang sampai kadang apa ya, terlalu tidak self-centered gitu loh akhirnya. Ya, lebih mengutamakan orang lain. Iya, tapi akhirnya diri sendirinya juga kadang terombang-ambing gitu karena keputusan diri sendiri gitu. Tapi itu ya balik lagi ke ini sih. Aku biasanya kalau aku di posisi itu, aku tetap ngasih kesempatan dia buat cerita gitu. Karena lagi-lagi balik ke ini masing-masing ya. Aku ngerasa kalau caraku untuk healing itu tidak harus selalu cerita gitu. Aku bisa diam di kamar sendirian terus, atau nonton film atau apapun, dengerin musik juga bisa. Tapi mungkin temanku yang itu dia butuh aku saat ini buat aku bantuin buat dia sembuh, buat dia relief gitu. Jadi kalau aku di posisi itu, aku bakal tetap berusaha untuk
sebisa mungkin ngedengerin ceritanya, baru nanti aku akan berusaha untuk mengobati diriku sendiri. Jadi bener-bener kayak someone presence means a lot banget ya. Iya, benar-benar. Kalau Tuti gimana Tuti? Kalau Dari misalkan tadi kalian berdua nih ngomongnya aku udah mikir ya, aku nih gimana, aku nih gimana. Ya beda-beda sih, tergantung derajat masalahnya seberapa dulu. Karena emang nggak semua perasaan itu bisa aku ungkapkan. Jadi kayak bener-bener kalau ada masalah ya udah cuman diem, tapi juga diemnya tuh yang nggak diem doing nothing, tapi diem kayak oh aku habis ini harus setting up my priority, harus kayak gini biar masalahku gini. Jadi di balik diamku itu aku udah bisa menyelesaikan masalahku sendiri sih. Paling aku kalau cerita ke orang tuh cuman kayak sisa-sisanya aja buat kayak sebel-sebelnya aja, tapi balik lagi pokok kalau ada masalah aku nggak tega hati buat langsung ngomong atau marah-marah gitu, karena kata-katanya akan menyakitkan banget dan kata-kata itu nggak bisa ditarik kembali gitu. Jadi aku bener-bener menjaga banget biar kalau marah mending diem, atau kalau ada apa-apa mending diem. marah terus kata-katanya ada yang nyakitin, mungkin kita bisa minta maaf, tapi kan ingatannya orang itu tentang kata-kata kita nggak bisa dihapus. Like the scar is forever there gitu kan. Mantap. Iya. Gimana? Kalau Dimas mungkin akhir-akhir ini ada masalah apa selain yang harus isolasi mandiri itu kan? Kalau Maula tadi udah cerita masalah ada neneknya, ya udah. Semoga tenang ya Maula di sana, amin. Apa nih? Ada pergumulan hidup apa selain isoman? Tidak layak on air ini. Tidak Jangan layak. jangan Oke. bahaya. Jangan. Ya kita semua yang di sini tahu lah. Ya, itulah. Perlu healing sendiri-sendiri ya. Nyontek dulu, guys. Aduh, sangat well prepared. Ini teman-teman kalau misalkan ada kameranya nih ya, Dimas tuh buat catatan guys. Jadi di antara kita bertiga yang paling well prepared itu adalah Dimas. Dia akan nyatet materinya demi bisa menyajikan podcast yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Tepuk tangan dulu dong, prok. Kan daripada kita kan tidak ada kerjaan ya kan, daripada tidur terus pikiran kemana-mana, mending diungkapkan ya. Aku sendiri Gimana? bener sih guys. Dari pendengar yang baik ini, dari topik yang baik ini, yang benar-benar bisa dipelajarin itu cuman entah seberat apapun masalah temanmu, entah seringan apapun masalah temanmu, entah seenteng atau seterlalu tinggi pun impian temanmu, semuanya itu tetap perlu divalidasi gitu loh. Nggak yang harus di feedback dengan kontra gitu. Validasi ini berarti kita menyetujui apa yang Yes, of course. Kalau menurutku semuanya perlu disetujui dulu. Karena untuk kayak ada seninya untuk menaik turunkan perasaan seseorang gitu loh. Tapi misalkan kalau yang diutarakan itu ternyata berbeda dengan nilai-nilai yang kita pegang, itu apakah kita harus selalu memvalidasi apa yang teman kita utarakan atau? For me, untuk menjaga kestabilan mood juga ya. Mungkin aku akan bilang kayak oh ya. Oh gitu. Jadi kayak pertama pokok validasi perasaan dulu tuh. Karena nggak semua orang kembali lagi datang ke kita perlu feedback. Kadang cuma perlu didengarkan. Nanti masalah sama pandangan hidup atau enggak kembali lagi, kalau emang minta feedback ya di feedback. Tapi kalau enggak ya udah. Setuju sih. Kalau menurutku selanjutnya setelah kita aku setuju kalau misalkan kita awalnya itu harus istilahnya memvalidasi atau mungkin dicari plus-plusnya, nilai plusnya. Kalau dia itu misalkan mengutarakan A, dari A itu plusnya apa aja. Terus kalau misalkan ternyata itu ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip yang kita pegang, mungkin kita kembalikan aja ke si pendengarnya. Misalkan kalau kamu ngelakuin ini, misalkan dia rencananya mau gini, kita kembalikan aja kalau misalkan kamu mau ngelakuin itu menurutmu baik atau enggak, kayak gitu aja. Jadi dikembalikan ke si penceritanya. Ya dikembalikan si pencerita. Kalau misalkan dia menganggapnya baik, ya wes, ya sudah, kita susah. apa mau dikata gitu kan. Ya udah. Kita kan cuman sekedar menerima cerita, memberi feedback, dan kalau diminta memberi solusi ya kita kasih solusinya. Iya benar. Kalau aku boleh saran nih ya, gini gitu. Terus juga ada nggak sih minta solusi nih, teman minta solusi, kita udah ngasih, Iya.
Tapi malah disanggah Iya. gitu. We are trying to give our best gitu ya. itu mending cuma disanggah ya. Disanggah terus akhirnya melakukan kebalikan apa yang kita sarankan gitu loh. Kita sebagai istilahnya teman yang dipercaya untuk mendengar ceritanya dan memberi saran. Loh, perasaan aku kemarin sarannya nggak gitu ya? Ya, Apakah ada yang salah dengan saranku? tapi lagi-lagi ya emang Kembali itu, gitu iya ya. kehidupan mereka juga ya. Ya kita tahu kita sudah berusaha untuk memberi solusi yang terbaik menurut kita. Lagi-lagi itu kan juga terbaiknya juga menurut kita gitu, bukan yang emang benar-benar Ya. baik gitu. Jadi kalau misalkan teman kita melakukan hal yang sebaliknya atau yang berbeda dari apa yang kita sarankan, menurut aku it's not a big deal asalkan mereka tahu konsekuensinya kayak gitu. Sama ini sih kayak validasi tadi itu juga salah satu contoh bentuk empati ya. Jadi itu juga salah satu cara kita buat menunjukkan kalau kita ini berusaha ngertiin mereka gitu. Sama yang lain yang penting itu jangan pernah anggap remeh apa yang diceritain teman-teman ke kita gitu. Karena lagi-lagi thresholdnya orang-orang dalam menghadapi suatu stresor di luar itu beda-beda. Gitu. Ada yang cuman kuliah aja berasa kayak stres banget sampai kayak butuh cerita. Ada yang hidupnya naik turun banget kayak roller coaster tapi ya biasa aja gitu. Jadi emang beda-beda. Kalau misalkan ada teman datang ke kita cerita, "Duh, aku capek banget, aku habis lewat stase ini terus tertekan terus gini." Dan kita udah pernah melewati stase itu tapi kita biasa aja ya. Lagi-lagi kita nggak boleh judging dan mengeneralisasikan ke semua orang kalau ya itu tuh nggak bikin stres sebenarnya kayak gitu. Gitu sih. Tidak perlu membanding-bandingkan tadi kan. Terus aku punya cerita nyambung Gimana? nyambung sama omonganku yang apa tadi yang apa tadi kita ngasih saran terus akhirnya sarannya itu disanggah. dilakukan yang hal sebaliknya. Heeh. Dulu itu ada yang cerita ke aku tentang relationship gitu kan. Kalau aku nganggapnya itu enggak santai. Bukan aku kan? Enggak santai. Kan. Hubungannya itu kalau menurutku selain nggak ada kepastian, kalau menurutku hubungan dia dan yang diceritakannya Kayaknya itu aku tahu deh. dia toksik kalau menurutku. Terus aku ngasih saran ya intinya kalau misalkan kamu nggak cocok sama hubungan itu, terus kamu juga hari-harinya lebih banyak nangis daripada ketawanya, ya wes stop di situ aja, terus kamu ya wes maju ke depan melangkah lagi gitulah. Itu udah ada 4-5 kali itu dalam waktu yang berdekatan, ada yang berjauhan juga sih, udah dari lama itu soalnya. Tapi ya pancet aja ceritanya itu sama lagi gitu lagi. Kadang itu sampai ngerasa ini masih perlu aku ngasih solusi kan kemarin udah. Solusi Terus Kemarin iya, solusiku tuh masih sama. Terus kamu kan juga kalau misalkan nggak sesuai dengan solusiku ya wes ceritanya itu cukup gitu loh. Mungkin juga nggak baik juga sih kayak gitu. Di situ kemampuan kita sebagai good listener sebenarnya sangat teruji. Iya. Sangat Bener. diuji gitu kayak Iya. aku cuma harus dengerin please jangan ngehujat gitu kan. Tapi emang ya itu tadi balik lagi ke prinsipnya kita kalau kita ini nggak boleh tuh maksain apa yang menurut kita benar ke orang lain, karena yang menurut kita benar juga belum tentu benar buat mereka dan belum tentu itu yang terbaik buat mereka gitu. Lagi-lagi yang tahu limitnya diri sendiri ya mereka sendiri. Kalau misalkan mereka masih mau lanjut dengan asumsi kayaknya aku bisa nih kalau lanjut nih, kayaknya aku bisa nih kalau masih perjuangin nih, ya it's not a problem asalkan mereka siap aja sama konsekuensinya. Kalau nanti akhirnya harus balik ke kita, ya udah kita dengerin lagi. Kalau nanya solusi lagi, tanyain lagi kayak kamu yakin mau denger solusi dari aku? Masih sama kok. Masih gitu. sama loh kayak yang kemarin masih sama loh. Tapi emang udah susah sih kalau harus berhadapan sama Dengan hati. masalah tentang bucin-bucinan itu Iya, kayak itu bener sih, setuju. soalnya kalau udah masuk ke toxic relationships gitu ya, itu udah bukan sama orangnya tapi sama memorinya. Iya. Susah. Terus sama apalagi kita tuh lagi di usia-usia yang udah di atas 20 in which we take relationship seriously gitu loh. Jadi Yes, kayak of buat course. memulai lagi, mengakhiri itu menurut aku wasting time gitu. Jadi mungkin mereka juga akan
memikirkan lagi gitu, membawa itu sebagai suatu konsiderasi kalau kayaknya mending aku lanjut dengan yang ini deh gitu. Iya, daripada aku harus mulai dari awal, aku harus ngenalin teman-teman deketku dari awal. Belum tentu cocok juga. Aku harus ngenalin keluargaku dari awal, kan kayak susah ya. Iya, Wasting benar-benar. time banget sih. Tapi ya kalau emang udah toxic mah ya toxic aja gitu. Susah ya jadi ikut emosi. Iya. Tapi kayak kita yang lihat pasti greget banget kan, yang Iya kayak bener banget. ih gitu. Terus juga nyadar gak sih ada teman-teman kita yang dalam misalkan dalam status in relationship gitu ya. Terus ada misalkan kalau ada masalah dalam relationshipnya, terus ceritanya itu ke teman yang dia itu bahkan nggak pernah dalam relationship gitu loh. Oh iya. Kalian pernah tahu nggak sih? Iya kan? Aku banget sih, Pernah aku nggak sama sih itu? Maula banget. Ya aku udah maksudnya kalau curhat-curhatan kayak sama-sama nggak tahu tapi ya udah. Kalau gitu. Tapi di logika kan gimana? caranya kalian itu Memberikan solusi. bercerita tentang sesuatu hal yang bahkan teman kalian yang diajak cerita itu bahkan nggak pernah Nggak pernah in a relationship gitu ya. Tapi malah kadang nih otak-otakku sama otak-otak Maula yang nggak pernah terpapar sama hubungannya ribet gitu, kita taking as a simple as a human, natural human yang kayak Iya. kalau orang normal nih ya harusnya gini. Kadang-kadang emang yang justru yang naif ya, yang orang-orang yang naif yang nggak pernah terpapar masalah serupa, justru kalau kita ceritain itu malah lebih relieving loh kadang. Soalnya kayak pemikirannya itu lebih logik gitu, Iya. lebih jalan. Tapi as for me ya, aku suka banget kalau nggak suka yang banget itu. Cuman aku sangat menghargai jalan Tuhan kalau ada orang cerita masalah toxic relationship atau masalah mereka ke aku. Jadi aku bisa belajar banyak tentang hubungan tanpa aku harus Tanpa harus melewati. Setuju. Itu tanpa perlu nangis-nangis juga tanpa gitu. aku harus ngalamin kayak hal yang serupa. Ya ampun kasihan ya, untung aku nggak kayak gitu. Oh berarti besok kalau aku punya pendamping aku harus gini biar nggak gitu. Setuju sih. Oh my god. Iya bener sih kalau udah melibatkan perasaan dan hati itu susah sih. Jadi kalau menurutku dalam kasus yang tadi yang teman kita yang in relationship tadi cerita ke yang nggak pernah itu, kalau menurutku pilihan yang tepat sih cerita ke teman yang misalkan sedang tidak dalam in relationship atau nggak pernah gitu. Soalnya yang dalam relationship itu dia cerita terus kalau mau ngambil keputusan itu dia nggak berpikirnya itu nggak logis. Jadi lebih terpengaruh perasaannya. Jadi pengambilan keputusannya itu dia campur antara kelogisannya, kewarasannya dengan perasaannya itu dia bercampur. Jadi dia nggak bisa lihat solusi yang benar-benar solusi gitu loh. Kalau teman kita yang sedang kondisi perasaannya normal, flat aja, itu dia lebih bisa melihat masalahnya itu secara logis, secara realistis gitu loh. Kamu yang terbaik itu gini gitu. Jadi nggak terpengaruh perasaannya. By the way, ini agak out of topic ya, tapi aku dari tadi agak ganjel sama suatu kata pencerita. Sebenarnya itu kata yang bagus ya. Istilahnya apa sih? Aku juga nggak orang ngerti. yang bercerita itu apa disebutnya? Bukan pencerita deh kayaknya. Orang yang curhat. Soalnya dari tadi kita tuh nyebut pencerita terus kayak Iya. ganjel gitu deh. Apa sih? Yang cerita, yang Kan punya kalau masalah. Kalau punya masalah kayak berat banget hidupnya dia. Yang mendengarkan kan pendengar, enak kan. Pencerita. Pencerita. Apa ya? Aku Storyteller. jadi pikir gitu apa ya? Storyteller. Oh ya, ada satu lagi sih. Ini juga agak out of topic. Tapi ini adalah hal yang selalu aku lakukan dan bisa dibilang kayak prinsip hidupku juga. Kalau misalnya aku menjadi pendengar itu, pasti di nggak pasti sih, tapi most of them itu di akhir-akhir aku selalu bilang untuk kayak aku bantu doakan ya supaya kamu gini-gini, atau kamu jangan lupa juga selain cerita ke aku juga cerita ke Tuhan gitu. Benar selalu ngingetin Itu- buat libatkan Tuhan. Yes. Itu Yes. sebenarnya klasik sih, dan itu religius tapi emang penting dan emang ngebantu Emang. sih. Iya. menurutku. ya semua masalah tuh ujung-ujungnya kayak ya Iya. gitu-gitu aja sih hasilnya itu kalau udah terlalui sih. Tapi ya pas dapat masalah juga nggak gitu-gitu aja rasanya.
Ya kayak berat banget hidupku. Bener. Kayak Setuju, suatu setuju. ketenangan dan kedamaian hidup tuh nggak bisa didapatkan gitu kalau ya nggak kembali lagi ke yang punya kehidupan gitu. Iya, tapi lagi-lagi itu tidak selalu bisa diterima oleh orang-orang yang pada saat Tidak. itu sedang unstable ya moodnya. Iya. Jadi ya apapun responnya mereka ya kita juga tetap harus legowo gitu menghadapinya. Mm-mm. Kalau misalkan emang mereka kayak ya kamu kira selama ini aku nggak ngelibatin Iya. Tuhan gitu. Ya bener Iya. juga sih. Selama ini emang kamu kira aku nggak doa? Nggak gitu Iya. sebenarnya. Beda prinsip. Doa Bukan tuh gitu pasti maksudku. gitu. Ya pokoknya intinya jadi seorang listener tuh selain emang harus bisa memberikan seluruh perhatian, bisa memberikan saran kalau diminta, sama bisa menerima apa yang Iya. mereka sampaikan dan mereka lakukan nantinya gitu. Tapi ini loh, ada juga orang tuh yang setelah setelah mendengarkan masalah orang lain tuh kadang energinya ikut habis, kayak kok ini jadi kayak beban hidupku Iyo. juga gitu. Tapi padahal aku cuma didengerin, cuman diceritain dan aku harus mendengarkan. Tapi ya kayak kita kadang itu tuh terlibat secara langsung untuk emotional drainage memikirkan. banget gitu, kayak capek juga ya. Iya. Ya, kadang bahkan kita tuh ngerasa kita mikir solusinya tuh lebih berat gitu daripada yang Iya. punya masalah gitu. Jadi kayak kok jadi aku yang mikir, Yang mikir gitu. berat ya. Bener sih. Terus kalau menurutku juga kita ya kan kita dalam proses belajar juga ya menjadi pendengar yang baik. Kalau menurutku misalkan dalam waktu itu saat si pencerita lagi apa ya Saat mereka saat mereka itu Iya. bercerita terus kita mendengar, terus pada waktu itu kita nggak bisa langsung ngasih masukan yang baik, atau misalkan beberapa waktu kemudian itu kita sadar, oh kemarin kayaknya solusiku nggak kurang baik, terus sekarang aku nemu solusi yang menurutku lebih baik. Kalau menurutku nggak apa-apa sih kita hubungin lagi orang yang bercerita itu, terus ngomong, Iya, benar. sorry kemarin aku nangkapnya mungkin kurang menyeluruh, terus ngasih solusinya kalau menurutku belum maksimal. Nah ini aku ada mungkin membantu, aku bisa ngasih masukan yang lebih baik kalau menurutku, kayak gitu sih. Kalau menurutku nggak apa-apa sih kayak gitu sih. Itu kan Kan beneran jadi beneran beban dia yang hidup mikir. berdua. Beneran dibawa tidur sama dia masalahnya orang. Jadi masalah hidup bersama. Dia yang punya masalah, kenapa Iya. aku yang overthinking? Iya sih. Capek juga ya gitu. Ya, Itu- Tapi ya selain kita sebagai tanda apa ya, tanda kita mendengarkan, juga kita tanda kepedulian kita terhadap teman kita itu juga sih. Tapi juga jangan mengabaikan kewarasan pikiran kita sendiri dengan terlalu memikirkan orang lain. Bener kan, jadi masalah hidup bersama itu. Tapi ya Tapi itulah. kadang dengan membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya itu, masalah kita sendiri tuh jadi kayak selesai dengan sendirinya gitu loh. Aku ngerasa kayak gitu sih. Kayak kadang misal aku punya beban hidup gitu ya, aku punya masalah, terus ada teman aku yang lain yang cerita terus minta solusi, terus kita bantu kasih solusi, akhirnya kayak relief sendiri gitu. Kadang at some point kita bakal ngerasa kalau oh ternyata aku itu juga dibutuhin ya sama orang lain gitu. Oh ternyata aku juga bisa loh sebenarnya nyelesain suatu masalah gitu. Akhirnya dengan sendirinya masalah yang sebelumnya jadi beban hidupku banget itu jadinya kerasa lebih ringan gitu, karena afirmasi positif dari diri sendiri sih. Kayak ending-endingnya aku tuh sebenarnya bisa loh. Kenapa kok sama masalahku sendiri aku nggak bisa gitu? Berarti aku harusnya bisa gitu. Iya, selain itu juga kalau misalkan nanti kita dihadapkan dengan situasi yang mirip atau bahkan sama dengan yang pernah teman kita ceritain gitu, kita tahu oh solusinya itu gini, kemarin temanku cerita aku ngasih solusi gini, oh saatnya aku menerapkan solusi Solusiku. yang aku berikan. Kayak gitu sih kalau menurutku. Jadi ya pasti ada gunanya lah buat kita sendiri sebagai Iya, pendengar. benar-benar. Tapi sebenarnya menarik loh yang Maula sampaikan tadi, kalau ada orang lain cerita terus kita seketika lupa sama masalah hidup kita itu ya. Itu kayak tersadarkan jalur langit banget itu. Iya bener. Iya. Apalagi Kayak- kalau orang lain ceritanya kayak masalahnya lebih berat gitu. Heeh. Jadi kayak alhamdulillah masalahku Aku segini. cuma segini doang. Jadi membandingkannya itu dalam sisi yang positif Iya, iya. gitu loh. Tersadarkan jalur langit. Bandinginnya buat diri sendiri ya, Ah. bukan bandingin ke orang lain. Kayak yalah alhamdulillah ternyata ada yang lebih Jahat berat sih. hidupnya. Aduh, Jahat waduh. sih. Tiba-tiba bersyukur gitu, tapi gimana tuh? Yus, ada yang mau dibahas lagi? Closing statement. Iya, closing statement. Enggak bisa Astuti gestarnya.
Nah, itu Biasanya harus ada kata-kata bijak atau quotes gitu yang menyimpulkan apa yang kita bicarakan hari ini. Oke teman-teman semua, jadi makasih banget ya udah meluangkan waktu dan energinya juga untuk mendengarkan ini semua. Sharing-sharingnya yang dibilang nggak penting ini juga penting, dibilang penting juga nggak perlu diingat-ingat banget gitu. Jadi balik lagi, pokok intinya untuk menjadi good listener itu cukup kita ada dan kita harus bertanya gitu. Kamu cuma mau didengarkan atau kamu mau masalah ini diselesaikan bersama-sama gitu. Kalau mau didengarkan oke aku ada, kalau mau diselesaikan bersama-sama ya ayo aku juga ada gitu. Cie. Gak perlu punya pacar, cukup punya sahabat. Enggak, by the end kita emang butuh pasangan teman-teman. Ya, Iya. butuh teman bercerita tentang apa yang kita jalani. Jangan tiap harinya. salah, sahabat jadi menikah tuh banyak loh. Ya. 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 No comment teman-teman. Tapi siapa ya? Ya mungkin sampai Terus sini dulu harus ya closing kita statement-nya. ngobrolnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan Hmm. topik yang berfaedah juga. Iya. Dadah. Dadah. Terima kasih.